teman-teman, saya akan menjelaskan tentang operasi dasar komputer yang meliputi poin yang pertama adalah pengertian komputer, yang kedua perangkat keras terhadap komputer dan port-port yang terdapat dalam komputer, dan yang ketiga sistem komputer, dan yang keempat adalah cara mematikan dan menghidupkan komputer. Yang pertama adalah pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Yang kedua, mengidentifikasikan perangkat keras pada komputer beserta port-port yang ada di komputer. Yang pertama, port serial merupakan jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC. Yang kedua, port paralel. Port paralel merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Yang ketiga, port USB. Port USB merupakan port standar yang saat ini banyak digunakan di dalam teknologi sistem komputer. Yang keempat, port VGA merupakan port yang dimiliki oleh VGA card atau graphic card pada sebuah komputer. Yang kelima ada port infrared. Port infrared atau inframerah saat ini sudah jarang ditemui pada komputer. Meskipun fungsinya mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer, namun karena banyak perangkat wireless sudah menyertakan inframerah dalam bentuk USB di paket penjualannya, maka penggunaan port inframerah sudah jarang digunakan. Yang keenam ada port PS/2. Port PS/2 merupakan salah satu jenis port klasik sering digunakan pada komputer jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Yang ketujuh ada port audio. Port audio fungsinya adalah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan juga headphone. Yang ke-8 ada port LAN. Port LAN merupakan port yang dimiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer, yaitu Ethernet atau LAN card. Yang ke-9 ada port HDMI. Port HDMI merupakan port pengembangan dari graphic card. HDMI merupakan kependekan dari High Definition Multimedia Interface, di mana HDMI mendukung semua bentuk multimedia. Yang terakhir ada port power source. Jangan lupakan port yang satu ini. Tanpa adanya port power source, maka komputer secanggih apapun tidak bisa berfungsi. Port power source bertugas untuk memberikan asupan listrik pada komputer agar bisa menyala. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem komputer seperti hardware, software, dan brainware. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras yang merupakan komponen dalam komputer yang bisa disentuh dan dilihat oleh kasat mata. Hardware terdiri dari perangkat input dan output, perangkat pemrosesan, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua adalah software. Software adalah perangkat lunak yang merupakan komponen data-data dan program-program yang ada pada komputer yang disimpan secara digital dan digunakan atau dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Software merupakan sebuah komponen komputer yang tidak bisa dilihat, namun ada di dalam sebuah komputer. Dan yang terakhir adalah brainware. Brainware adalah pengguna, yakni manusia yang merupakan user untuk mengoperasikan sebuah komputer itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberitahu cara untuk mengaktifkan dan mematikan komputer dengan benar. Yang pertama, cara untuk mengaktifkan komputer. Sebelum mengaktifkan komputer, tentu kamu harus menghubungkan terlebih dahulu satu perangkat dengan perangkat lain. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dengan benar. Yang pertama, pasanglah kabel monitor. Kabel monitor terdiri dari kabel untuk daya dan kabel untuk data.
Yang kedua, hubungkanlah kabel mouse dan keyboard ke colokan yang sesuai dengan CPU. Yang ketiga, hubungkan perangkat-perangkat lain seperti speaker atau printer. Yang keempat, hubungkan kabel power pada CPU dengan stabilizer. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dengan benar. Yang pertama, pasanglah kabel monitor. Kabel monitor terdiri dari kabel untuk daya dan kabel untuk data. Yang kedua, hubungkanlah kabel mouse dan keyboard ke colokan yang sesuai dengan CPU. Yang ketiga, hubungkan perangkat-perangkat lain seperti speaker atau printer. Yang keempat, hubungkan kabel power pada CPU dengan stabilizer. Yang kelima, hubungkanlah kabel stabilizer dengan sumber listrik. Setelah perangkat-perangkat saling dihubungkan, kamu dapat segera mengaktifkan komputer. Berikut prosedur dengan benar untuk mengaktifkan komputer. Yang pertama, hidupkan stabilizer. Yang kedua, aktifkan CPU dengan menekan tombol power. Yang ketiga, aktifkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Tunggulah beberapa saat hingga komputer melakukan proses booting, yaitu proses ketika komputer mendeteksi hard disk, floppy disk, drive, CD-ROM, dan CPU. Yang kelima, muncul kotak dialog untuk mengisi username dan password. Apabila komputer meminta login username dan password, masukkanlah username dan password komputer tersebut. Tunggu sampai pada layar monitor muncul tampilan desktop. Apabila desktop Windows sudah ditampilkan, berarti kamu sudah dapat memulai komputer tersebut. Yang kedua, cara untuk mematikan komputer. Hindari mematikan komputer dengan menekan tombol power di CPU secara langsung. Hindari juga mematikan komputer dengan memutus hubungan daya listrik. Hal itu akan menyebabkan rusaknya program yang ada di dalam komputer. Sekarang, perhatikan prosedur mematikan komputer yang benar. Pertama, simpan dokumen dan tutup semua aplikasi yang sudah dijalankan. Yang kedua, klik menu Start hingga tampak tampilan menu Start. Yang ketiga, klik Turn Off komputer hingga muncul tampilan kotak dialog. Yang keempat, klik tombol Turn Off. Setelah itu, tinggal tunggu dan komputer Anda akan mati dengan sendirinya.